Banyak orang bertanya-tanya, mana yang lebih menarik untuk investasi properti, Bali atau Thailand? Keduanya adalah destinasi wisata kelas dunia. Bali dengan keunikan budayanya, pantai dan spiritualitasnya, sementara Thailand dikenal dengan Phuket, Koh Samui, hingga Bangkok yang ramai turis internasional. Namun, ketika berbicara soal investasi properti, hal yang paling krusial bukan hanya harga atau potensi sewa, tetapi tentang legalitas kepemilikan. Karena tanpa dasar hukum yang kuat, investasi bisa beresiko di masa depan. Dalam video ini, saya akan membandingkan investasi properti di Bali dan di Thailand. Kita akan membahas legalitas, bentuk suatu kepemilikan, keterbatasan, serta peluang jangka panjang dari kedua destinasi ini. Saya akan memberikan informasi yang objektif sehingga Anda bisa menilai sendiri mana yang lebih sesuai dengan tujuan investasi Anda. Perbandingan Bali dan Thailand. Yang pertama adalah Bali. Bali adalah destinasi wisata kelas dunia. Pada 2019, sebelum pandemi, Bali menerima lebih dari 6,2 juta wisatawan mancanegara per tahun. Angka yang sangat tinggi untuk sebuah pulau kecil. Bali menawarkan daya tarik budaya, spiritualitas, pantai, hingga ekowisata. Keunggulan ini sulit ditiru oleh destinasi lain. Untuk warga negara Indonesia, kepemilikan properti di Bali sangat jelas. Kita bisa membeli tanah dengan hak milik, membangun villa, dan menyewakannya secara legal. Bagi warga negara asing di Bali, skema kepemilikannya terbatas, biasanya dengan hak pakai atau right of use, atau melalui struktur hukum tertentu. Namun semua itu tetap memungkinkan. Lalu selanjutnya, perbedaan dengan Thailand adalah Phuket dan Koh Samui juga dikenal sebagai destinasi wisata global. Pada tahun 2019, Thailand menerima 39 juta wisatawan internasional, salah satu tertinggi di dunia. Phuket sendiri mencapai jutaan kunjungan per tahun. Namun, aspek legalitas di Thailand untuk warga negara asing lebih rumit. Orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah secara langsung. Mereka hanya bisa membeli properti berupa kondominium. Itu pun dengan kuota tertentu. Sesuai research yang saya lakukan, maksimal 49% dari total unit. Sederhananya, ini seperti gedung tinggi dan disewakan apartemen. Untuk villa atau tanah, biasanya warga negara asing harus membuat perusahaan lokal atau kontrak jangka panjang, atau sering kita sebut dengan leasehold, dengan batas waktu 30 tahun. Artinya, dari sisi kepastian hukum, investasi di Bali cenderung lebih transparan dan aman, khususnya bagi warga negara Indonesia. Banyak investor, baik lokal maupun asing, melihat potensi pariwisata sebagai alasan utama membeli properti. Namun, seringkali mereka kurang memahami aturan hukum di balik kepemilikan properti tersebut. Di Bali ada hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai. Di Thailand ada skema kondominium dengan kuota khusus dan juga leasehold villa. Semua terdengar menarik, tetapi masing-masing punya batasan. Jika salah memahami regulasi, investor bisa menghadapi masalah yang serius, misalnya kepemilikan yang tidak sah, kesulitan memperpanjang kontrak, atau bahkan kehilangan aset. Oleh karena itu, memahami landasan hukum di masing-masing negara adalah langkah pertama sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Ada 3 aspek utama yang harus kita bandingkan antara Bali dan Thailand. Jenis kepemilikan properti yang diizinkan. Apakah bisa memiliki tanah, villa, atau hanya apartemen? Batasan untuk warga negara asing dan warga lokal. Bagaimana dengan peluang investor asing? Apakah warga lokal punya keunggulan tertentu? Keberlanjutan legalitas jangka panjang. Apakah kepemilikan bisa diwariskan, diperpanjang, atau hanya terbatas waktu? Dengan kerangka ini, kita bisa lebih objektif dalam membandingkan Bali dan Thailand. Perbandingan Bali versus Thailand. Di Bali, untuk warga negara Indonesia bisa memiliki properti dengan status hak milik. Hak ini adalah hak yang paling kuat dan bisa diwariskan. Dan juga bisa menyewakan villa secara legal, terutama di kawasan pariwisata. Sedangkan untuk warga negara asing, tidak bisa memiliki tanah dengan hak milik. Biasanya menggunakan hak pakai atau right of use, atau hak guna bangunan yang sering kita sebut HGB. Ada opsi untuk membentuk PTPME atau perseroan terbatas penanaman modal asing untuk kepemilikan villa, tapi tetap dalam batas hukum Indonesia. Intinya, warga negara Indonesia memiliki peluang penuh, sementara warga negara asing memiliki akses terbatas, namun tetap memungkinkan
disesuaikan dengan struktur hukum tertentu. Sedangkan di Thailand, untuk warga negara asing tidak bisa memiliki tanah atau villa dengan status hak milik. Pilihan yang tersedia adalah dengan menggunakan kondominium, atau warga negara asing bisa membeli unit apartemen secara legal, namun dengan batas kuota 49% dari total unit di gedung tersebut. Jika kuota sudah penuh, maka tidak ada lagi ruang bagi warga negara asing untuk membeli. Untuk leasehold villa di Thailand, warga negara asing bisa menyewa atau memiliki kontrak jangka panjang, biasanya 30 tahun. Tetapi kontrak ini tidak bisa diperpanjang otomatis. Setelah habis, properti kembali ke pemilik tanah asli. Lalu bagaimana melalui perusahaan lokal? Beberapa warga negara asing membentuk perusahaan dengan mitra lokal untuk memiliki properti. Namun hal ini memiliki resiko hukum jika tidak dikelola dengan benar. Untuk warga Thailand bisa memiliki tanah dan villa dengan hak penuh tanpa batasan. Intinya, peluang warga negara asing di Thailand terbatas hanya pada kondominium dan tidak bisa memiliki tanah atau villa secara penuh. Lalu selanjutnya adalah perbandingan legalitas. Untuk kemudahan dalam memahami hal ini, saya akan tampilkan tabel sebagai berikut. Ada beberapa poin penting. Bali dan Thailand sama-sama kuat di sektor pariwisata. Bali terkenal dengan wisata budaya dan spiritual, sementara Thailand unggul dalam jumlah kunjungan turis secara keseluruhan. Aspek legalitas berbeda untuk warga negara asing. Di Bali, warga negara asing memiliki akses terbatas tetapi tetap ada jalur resmi melalui hak pakai atau PTPME. Di Thailand, warga negara asing terbatas pada kondominium dengan kuota 49% atau leasehold villa dengan batasan 30 tahun tanpa perpanjangan otomatis. Bagi warga lokal, WNI di Bali memiliki hak penuh, sementara warga di Thailand juga memiliki keunggulan mutlak di negaranya sendiri. Kesimpulannya, bagi investor lokal di masing-masing negara, kepemilikan jauh lebih mudah. Namun bagi warga negara asing, regulasi di Thailand cenderung lebih ketat dibandingkan di Bali. Jadi apakah Bali lebih baik daripada Thailand atau sebaliknya? Jawaban tergantung siapa yang berinvestasi dan apa tujuan investasinya. Jika Anda warga negara Indonesia, Bali jelas memberi lebih banyak keleluasaan legalitas. Jika Anda warga negara asing, maka baik di Bali maupun di Thailand, opsi tetap terbatas dengan aturan yang ketat. Yang paling penting sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan memahami aspek hukum dengan baik. Dan jangan lupa konsultasikan dengan ahli legalitas properti dan jangan hanya tergoda cerita manis dari keuntungan yang diperoleh orang lain. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah ada di antara Anda yang sudah punya pengalaman berinvestasi di Thailand, baik membeli kondominium maupun leasehold villa? Bagikan cerita Anda di kolom komentar karena itu bisa menjadi bahan diskusi yang menarik untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman yang tertarik investasi. Terlebih investasi properti. Dan klik tombol subscribe untuk konten insight investasi properti lainnya. Saya Awan, terima kasih.